Hindi ko boyfriend yung nakauna sa akin. Film dibuka dengan seorang gadis cantik bernama Luisa. Dia berasal dari desa dan kini merantau ke kota demi melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Setibanya di kota, Luisa bertemu dengan seorang pemuda bernama Arman. Dialah pengelola kos yang akan ditempati Luisa. Namun waktu itu Arman sedang ada urusan, sehingga Luisa dipersilahkan masuk ke kosan dan berkeliling sendirian. Namun saat berkeliling, tanpa sengaja dia melihat sepasang muda-mudi sedang pusrang sampai Glory di dalam kamar. Bukannya langsung pergi, Luisa malah melihat mereka dari balik pintu. Sontak saja Luisa tiba-tiba bergetar dan ingin bergabung. Namun saat sedang melayang, tiba-tiba terdengar suara Arman datang ke sana. Arman kemudian menjelaskan tentang kos di sana dan juga memberitahu siapa saja penghuni di sana. Dan pemuda yang tadi dilihat Luisa adalah Xander dan Jen. Setelah itu Luisa kemudian pergi ke kamarnya, dan dia akan tinggal bersama seorang wanita bernama Dian. Malam harinya Luisa bertemu dengan Dian dan berkenalan. Dia sudah cukup lama tinggal di sana. Setelah mengobrol singkat dengan Dian, mereka kemudian makan malam bersama penghuni kos lainnya. Selain Jen dan Xander, juga ada dua pria bernama Jeff dan juga Edric. Mereka semua rata-rata adalah seorang mahasiswa seperti Luisa. Semenjak Luisa menyaksikan hal membagongkan antara Jen dan Xander tempo hari, dirinya semakin sering berimajinasi juga melakukan hal yang sama. Sampai suatu malam, Arman tanpa sengaja melihat Luisa sedang pusrang sampai Glory sendirian di kamar mandi. Tanpa basa-basi Luisa langsung menarik Arman dan mengajaknya bermain pusrang sampai Glory sampai berkali-kali. Usai kejadian tersebut, keduanya sepakat untuk merahasiakan apa yang telah terjadi. Semenjak pengalaman itu, Luisa selalu saja ingin mengulangi kejadian serupa. Hingga suatu malam ketika Jen pergi, Xander tanpa sengaja melihat Luisa sedang pusrang sampai Glory sendirian. Lagi-lagi Luisa langsung tancap gas dan mengajak Xander untuk pusrang sampai Glory bersamanya. Makin hari Luisa makin menjadi, hingga suatu malam ketika dia di kamar. Tiba-tiba Dian dan Edric masuk ke sana dan bermain pusrang sampai Glory. Luisa pun berpura-pura tidur dan mengamati mereka. Namun tak lama Luisa membuka mata dan ikut bergabung dengan mereka. Dian yang awalnya menganggap Luisa sebagai gadis polos, mulai merasa penasaran dengan sisi lain dari teman sekamarnya itu. Dian pun menanyakan petualangan dan pengalaman Luisa. Mendengar pertanyaan itu, Luisa menangis dan menjelaskan bahwa semua pria yang pernah dia kenal pasti sudah pernah pusrang sampai Glory dengannya. Saking banyaknya dia sampai lupa berapa banyak petualangan yang pernah Luisa hadapi. Mendengar itu Dian merasa iba dan meminta maaf atas pertanyaannya. Setelah itu Dian kembali menemui Luisa yang duduk sendirian. Dian pun mengatakan bahwa Luisa punya kelainan. Dian menyarankan Luisa untuk pergi ke psikiater untuk mengecek keadaannya. Mendengar saran dari Dian, Luisa justru tersinggung dan meminta Dian untuk tidak ikut campur urusan hidupnya. Makin hari Luisa makin, bahkan benda apapun bisa dimanfaatkannya termasuk botol, sikat gigi sampai apapun itu. Luisa juga hampir setiap hari mendatangi para pria penghuni kos dan mengajak mereka untuk pusrang sampai Glory. Sampai suatu hari, Jen memergoki Luisa sedang pusrang sampai Glory dengan Xander. Amarah Jen pun memuncak. Dia bahkan mencaci maki Luisa di hadapan banyak orang. Luisa berusaha membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak pernah memiliki perasaan kepada Xander maupun pria lain yang pernah bersamanya. Jen pun terkejut mendengar itu, dan tahu bukan hanya pacarnya saja yang pernah bersama Luisa, namun semua orang yang ada di sana. Keesokan harinya, Jen memilih untuk meninggalkan kosan. Sebelum pergi, ia kembali memarahi Luisa. Namun Dian segera berusaha menengahi keduanya. Saat itu, Dian juga mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. Luisa kini tengah tekdung. Jika penghuni lain terkejut dengan kabar tersebut, Jen justru semakin mengolok-olok Luisa. Dengan nada sinis, ia mengatakan bahwa itu adalah karma bagi Luisa. Tekdung tanpa tahu siapa pelakunya. Setelah Jen pergi dari sana, Luisa juga memutuskan untuk meninggalkan tempat itu dan kembali ke kampung halamannya. Melihat Luisa kembali begitu cepat, ibunya sudah paham jika masalah besar tengah menimpa anaknya.
Sejak itu Luisa mulai mau untuk konsultasi dengan dokter. Dan Dian dengan setia menemani Luisa. Di sana dokter menjelaskan kenapa itu bisa terjadi dan membuat resep untuk Luisa. Beberapa bulan kemudian, Luisa mulai berdamai dengan nasibnya. Meski tanpa seorang ayah, dia berjanji akan merawatnya dengan baik sendirian.